Ya, dan kembali bergabung bersama rekan saya Wiki Adrian. Ya, betul sekali. Dan Prisa dan juga pemirsa, ini kalau bicara mengenai perusahaan, tentu saja banyak yang dipikirin gitu ya, selain kemudian melakukan ekspansi, bisnis dan lain sebagainya. Tapi yang juga perlu dipikirkan adalah bagaimana mengelola human resources ataupun SDM yang juga memang nggak kalah kompleks. Ya, dan ini adalah salah satu kunci ya, kalau SDM-nya oke, ya perusahaannya juga bisa growth gitu ya, Betul, growing betul. gitu. Dan Oke, ya, dan untuk membahas tema menarik kali ini, potensi bisnis startup, berbagai kebutuhan HR, sudah tersambung via video conference bersama dengan Mas Kurniawan Santoso, CEO, co-founder dari Job2Go Sinergi Group. ya, selamat Halo. pagi Mas Kurniawan. Halo, pagi Vicky dan Risa. Senang bisa hadir pagi ini. Sehat-sehat semua ya. Baik, sehat-sehat. Salam Terima kasih sehat. sudah bergabung bersama kami ya. Oke, Mas Kurniawan, bagaimana Anda sebetulnya melihat kebutuhan perusahaan untuk mendigitalisasi pengelolaan SDM-nya? Ya, Wiki. Jadi digitalisasi ini kan sudah terjadi di hampir semua aspek kehidupan ya, kehidupan kita sehari-hari contohnya. Nah, termasuk di dalam konteks perusahaan ini tentunya sudah sangat maju begitu. Dengan adanya teknologi digital ini kan banyak sekali nih proses-proses yang dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien dalam suatu perusahaan. Nah, secara lebih khusus lagi kan tentang pengelolaan SDM, tadi udah disebutin ya, sumber daya manusia ini adalah sangat penting untuk keberlangsungan suatu perusahaan. Jadi kami melihat kebutuhan digitalisasi di sumber daya manusia ini, pengelolaan SDM ini sudah sangat tinggi dan akan terus tumbuh nih di masa mendatang. Lalu kita juga melihat nih kalau misalnya di dunia startup atau dunia bisnis rintisan begitu ya, sektor lain seperti commerce, supply chain, atau financial services sudah mengalami booming terlebih dahulu. Nah, kami melihat nih HR, manajemen, atau pengelolaan sumber daya manusia ini adalah next big thing nih dalam inovasi digital. Kami sangat excited sekali nih dalam berada di dalam sektor yang sangat berkembang nih dan potensinya sangat besar sekali nih kalau kita bicara potensi bisnis sangat besar sekali. Kalau kita bicara impact terhadap perekonomian ya, baik secara nasional maupun secara mikro begitu, ini juga peran teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya manusia ini sangat penting sekali. Jadi kami Job2Go sangat excited, kita mengembangkan berbagai macam platform nih, services yang bisa membantu perusahaan biar mereka bisa peacefully begitu ya, bisa fokus pada pengembangan bisnisnya. Kira-kira begitu sebagai pembuka Wiki dan Prisa. Oke, lantas apa saja permasalahan yang mungkin timbul nih saat pengelolaan dari SDM masih dilakukan secara manual yang kemudian memunculkan inspirasi untuk mendirikan Job2Go ini? Ya, ini kami memulai startup ini tentunya berdasarkan pengalaman langsung kami ya sebagai pengelola sumber daya manusia atau profesional di bidang kami masing-masing. Tentunya praktisi SDM atau businessman sadar ya betapa kompleksnya proses HR ini, apalagi kalau dilakukan secara manual nih. Saya kasih contoh ya. Jadi misalnya tentang kehadiran ya. Saat ini nih kan bagaimana workplace terjadi ini kan sudah berkembang ya. Ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja dari rumah, ada yang bekerja hybrid, ada yang bekerja dari manapun. Sehingga ini tentunya membutuhkan teknologi nih untuk bagaimana misalnya untuk pemantauan kehadiran ya, atau attendance-nya, bagaimana cara mengukur kemudian jam kerja gitu kan, ini kan nanti ada hubungannya dengan misalnya dengan payroll, dengan kebutuhan berapa biaya-biaya lemburnya, belum lagi misalnya terkait dengan bagaimana pemantauan dan kemudian untuk submission dari pekerjaan-pekerjaan tersebut. Jadi ini kami melihat ini akan sangat repot sekali nih kalau dijalankan secara manual. Nah, yang kedua, ini penting banget juga nih tentang bagaimana pentingnya talent tadi ya. Untuk mendapatkan talent yang tepat, itu tantangannya besar sekali. Jadi, saya nggak kebayang tuh ya kalau misalnya human resource profesional harus melakukan sortir CV, meneliti skill, assessment, dan seterusnya dijalankan secara manual. Jadi, memang udah saatnya kita beralih ke teknologi begitu, Prisa. Oke, baik. Dan jangan juga lupa bahwa memang SDM yang memang berkualitas dan juga betul-betul diandalkan oleh perusahaan tidak kemudian merasa betah bekerja di perusahaan tersebut hanya karena tata kelola dari HR-nya sendiri juga yang tidak baik begitu ya. Ada pengalaman kayaknya ya? Di tempat-tempat yang lama. Oke, ini kalau ngomongin soal solusi-solusi yang ditawarkan oleh Job2Go gitu ya, kemudian juga lini pengelolaan mana saja yang pengelolaan SDM tentu saja yang disupport oleh Job2Go nih Mas Kurniawan. Oke, terima kasih Wiki. Jadi Job2Go ini bagian dari Sinergi Group. Kita menyediakan layanan end-to-end human resource nih. Kenapa disebut end-to-end? Mulai dari rekrutmen, kemudian ada assessment,
ada employee relation dan compliance, ada payroll, ada business service process, dan juga ada embedded services yang kita build, kita tujukan untuk para karyawan itu sendiri. Moto kami di Job2Go ini adalah satu platform untuk penuhi kebutuhan HR. Jadi hashtagnya produktivitas terjaga, karyawan bahagia. Jadi tadi udah sebutin juga ya tentang loyalitas. Nah, kami ini sudah beroperasi sejak tahun 2010. Sejak 2019, kami sangat intensif untuk mengembangkan teknologi dengan brand Job2Go Workforce. Jadi kami sudah dan akan siap melayani kebutuhan pelanggan nih dari Sabang sampai Merauke. Tadi sempat ditanyakan tentang lini bisnis apa aja. Jadi ada tiga lini bisnis. Yang pertama adalah staffing services. Ini adalah full service HR platform yang kami berikan. Jadi sebagai contoh misalnya salah satu unicorn nih klien kita, kami membantu mereka untuk memanage their frontline staff gitu ya. Jadi tim lapangan mereka mulai dari rekrutmen, kemudian onboarding, kemudian membantu kemudian untuk manage pekerjaan, kemudian make sure mereka kita memastikan mereka dapat mencapai target-target yang ditentukan oleh klien-klien kita. Jadi ini adalah contoh salah satu klien besar gitu ya yang kita bantu mereka untuk pengelolaan sebagian dari bisnis mereka. Kemudian yang kedua adalah layan keuangan dan kesejahteraan karyawan ya. Dan ini penting nih, inovasi ini sebenarnya inovasi yang sedang kekinian nih. Jadi contohnya nih misalnya Wiki atau Prisa nih di tengah bulan gitu ya ada kebutuhan mendadak begitu. Nah, ini kami membantu perusahaan untuk kemudian memberikan akses kepada karyawan itu untuk mengakses gaji mereka lebih awal begitu ya. Jadi ambil gaji duluan atau mungkin kita kalau bahasa awamnya kita nyebutnya kasbon gitu ya, kasbon di tengah bulan gitu ya. Terus kemudian kalau kemudian ada kebutuhan yang lebih besar lagi, kita bisa mengajukan loan. Jadi ini adalah kami selain membantu perusahaan, ini adalah hal inovasi yang kami berikan untuk membantu karyawan itu sendiri ya, untuk merasa bahwa well-being-nya mereka terjaga gitu. Jadi mereka udah nggak terlalu pusing dengan keuangan. Jadi nggak cuma itu aja yang terkait dengan loan. Tentunya financial literacy ini adalah sesuatu yang menjadi fokus kami ya. Jadi akan kita kembangkan juga produk-produk asuransi, kemudian kita ajarin mereka untuk melakukan planning atau investment untuk kebutuhan mereka di masa mendatang. Jadi sekilas nih line bisnis yang kami sediakan tentunya untuk perusahaan itu sendiri, tapi jangan lupa juga untuk karyawannya sendiri adalah agar mereka tetap produktif, tetap loyal untuk perusahaan. Jadi itu kurang lebih tadi. Sejak 2010 kemudian ke 2022 saat ini berarti kan kurang lebih sudah 12 tahun ya. Perkembangannya seperti apa di tengah gempuran ya persaingan juga yang ketat begitu ya. Ini kalau bicara mengenai keamanan data sendiri, seperti apa mengenai data-data SDM yang dikelola lewat platform Anda, Mas Kurniawan? Ya, Wiki. Jadi kami memang mengembangkan teknologi dan proses yang sangat mengutamakan keamanan data begitu ya. Ini kita bicara data jutaan pencari kerja maupun data dari perusahaan itu sendiri yang di dalamnya datanya sangat detail sekali ya. Jadi mungkin Wiki ada pengalaman kalau apply suatu pekerjaan pasti diminta banyak sekali data ya dari informasi gaji, pekerjaan sebelumnya dan seterusnya. Jadi ini adalah menjadi fokus yang sangat penting untuk kami. Tapi di kesempatan yang baik ini juga saya sebenarnya mengajak juga para pengguna kami juga untuk ikut bagaimana terlibat dalam menjaga keamanan data misalnya dengan menjaga password, login dan seterusnya. Jadi saya rasa ini adalah kerjasama antara kami sendiri yang sudah semaksimal mungkin mengembangkan sistem dan informasi proses yang aman, tapi juga pengguna kita akan juga terlibat dalam untuk mengoptimalkan keamanan data di kita. Jadi tentunya adalah sangat penting sekali ya, dan kepercayaan pengguna kami, pencari kerja maupun perusahaan ini menjadi sangat penting sekali, sehingga kami juga masih tetap bertahan dan kita yakin di masa mendatang kita masih terus akan berpenetrasi dan menambahkan servis jasa-jasa yang tentunya sangat membutuhkan data dan keamanan data begitu, Vicky. Baik. Kemudian terkait dengan size SDM, perusahaan seperti apa yang memiliki size SDM seperti apa yang bisa menggunakan jasa dari Job2Go ini? Ya, Prisa. Jadi kami saat ini memang fokus di enterprise client. Jadi customer kita ada yang sampai ribuan yang kita manage manpower-nya, staffing-nya. Namun ada juga perusahaan UKM dan menengah yang menggunakan sebagian dari platform yang kita sudah siapkan. Jadi misalnya job portal begitu ya, boleh digunakan oleh siapapun, bahkan oleh UKM gitu. Kemudian ada attendant, ada payroll. Jadi sebenarnya kami memiliki beberapa range produk yang bisa digunakan mulai dari perusahaan, mungkin perusahaan menengah kali ya, di mana
pengelolaan SDM sudah menjadi tantangan sehingga memerlukan platform teknologi begitu ya. Jadi mungkin dari perusahaan menengah dengan karyawan lebih dari 10 sampai enterprise kami siap untuk mensupport begitu. Oke, baik. Sistem kerjasamanya dengan klien seperti apa dan berapa fee berlangganannya lah untuk klien kan ataupun mungkin perusahaan-perusahaan yang pengelolaan SDM-nya dibantu oleh Job2Go? Iya, jadi saat ini kami masih bekerja dengan pendekatan B2B ya, jadi akan ada sales team kita yang kemudian menghubungi dan bekerja sama menjajaki bisnis dengan calon klien. Namun calon pengguna juga bisa mengkontak kami melalui website kita di job2go.net begitu. Nah, mengenai fee ini menarik. Jadi ada dua jenis fee ya. Yang pertama itu manajemen fee. Biasanya ini kita charging ke customer atau klien itu berdasarkan kompleksitas dari services yang diberikan tadi ya, apakah hanya kemudian teknologinya aja, apakah kemudian termasuk pengelolaan sumber daya manusia, contractingnya, dan seterusnya, atau kemudian ada industrial relationship-nya. Jadi ini adalah semacam percentage dari management fee yang bervariatif begitu ya. Nah, yang kedua ada platform fee. Nah, platform fee ini tadi sudah sempat disinggung ya, seperti karena platform Job2Go ini sudah dilengkapi dengan misalnya produk-produk finansial begitu yang bekerjasama dengan rekan-rekan atau platform lain begitu ya. Nah, di sini ada platform fee yang kita charging setiap penggunaan. Jadi misalnya ada karyawan yang membutuhkan dana darurat, mereka mengambil EWA atau early wage access gitu ya, akses gaji lebih awal. Kemudian ada small fee, fixed fee yang kita charging setiap kali pengambilan tersebut. Dan tentunya ini sedikit tambahan ya, model begini ini sangat inovatif ya saya rasa untuk memberikan layanan tersebut ke karyawan sehingga mereka tidak mencari solusi lain di luar platform yang sudah disediakan oleh perusahaan dengan kerjasama dengan Job2Go. Jadi sedikit saja, Mas Kurniawan, soal persaingan bagaimana menghadapi di tengah banyaknya layoff dari perusahaan-perusahahan yang berbasis teknologi, singkat saja. Ya, tentunya kalau kita bicara dengan our colleagues perusahaan lain yang bergerak di bidang teknologi, tentunya adalah memiliki produk yang handal, memiliki produk yang memang dibutuhkan oleh pengguna itu adalah sangat penting. Yang kedua adalah bagaimana strategi untuk tetap agile ya, ketika kita menghadapi tantangan, kita menghadapi suasana ekonomi makro yang mungkin berat, kita harus melakukan adaptasi untuk tetap survive. Oke, adaptasi itu yang dibutuhkan ya, perubahan. Baik. Sayang sekali waktu kita terbatas, Mas Kurniawan, banyak hal yang masih ingin kita ulas ya, Wiki. Ya, tapi waktunya sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Kurniawan, sukses untuk Job2Go. Sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Selamat pagi. Sampai jumpa. Oke, pemirsa, sebelum kita akhiri, kami hadirkan kembali pemirsa informasi seputar update dari IHSG dan juga saham-saham yang menjadi gainers dan losers. Ya, IHSG bergerak melemah 0,41% dari pembukaan perdagangan sesi tadi, kemudian Jakarta Life Saving Index menguat 0,17% dan LQ45 melemah 0,51%. Saham yang menjadi gainers adalah Telkom, MDKA, Cuan, dan juga Antam, di mana Telkom naik 0,49% di 4.090, MDKA 3,23%, 4.140. Cuan 14,15% di 605, Antam 1,62%, 1.880. Top loser sejauh ini pemirsa seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, ada BBRI, kemudian juga ada BBCA, ada BMRI, dan juga ada BBNI. Menarik karena sebetulnya kemarin kan BBRI disampaikan akan bagian dividen 40 triliunan lebih gitu ya, tapi kemudian sekarang mencatatkan pelemahan 1,24%, masuk ke dalam jajaran top losers. BBCA, bukan hanya BBRI ya, tapi Bank Mandiri juga hari ini akan RUPS dan justru juga tertekan BNI, BCA juga akan RUPS Jumat besok juga. Pemberat IHSG kayaknya sekarang banking sesuai dengan sektor dari perbankan global, Wiki ya. SVB terkait dengan untuknya SVB di Amerika. Kemudian ada pergerakan sektoral pemirsa, ada barang baku, kemudian juga kesehatan yang memimpin penguatan masing-masing 0,86%, 0,21%, sementara sektor keuangan dan juga transportasi memimpin pelemahan terdalam 0,89% dan juga 0,77%. Oke, tampaknya dampak dari kebangkrutan Silicon Valley Bank mulai terasa di pembukaan pagi hari ini. Semoga terbatas begitu ya implikasinya ke perbankan domestik. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam program Power Breakfast. Semoga pembahasan yang kami hadirkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sampodatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.